semuanya, selamat datang kembali di 3 Biji Rantai. Dan masih ditemenin sama aku Bebe, dan juga ada Mak Nat, dan juga ada Mak Winda. So teman-teman, di kesempatan kali ini Bebe mau menyapa kalian. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun. Dan yang paling penting adalah kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. So teman-teman, di konten kita kali ini untuk Mak Bebe, Mak Nat, dan juga Mak Winda, hari ini akan membahas sebuah cerita mengenai kejadian mistis yang terjadi di video pertama kita. Jadi kalau teman-teman udah nonton atau belum nonton nih, kalian bisa lihat di sini aku kasih tahu fotonya nih, kalian bisa lihat. Jadi di video kali ini menyimpan banyak sekali misteri teman-teman. Jadi misterinya seperti apa? Hari ini bakal kita kupas semuanya dan make sure untuk kalian nonton dari awal sampai akhir. Jadi untuk itu kalau kalian udah gak sabar, make sure to keep on watching and stay tuned. Percaya nggak percaya mereka ada, tapi balik lagi sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya kan. Kalau aku sih I don't know how to say, but apa ya, mungkin karena aku besar di Indonesia kali ya. Jadi Indonesia itu kayak beragam macam banget budaya dan kepercayaannya tuh banyak banget. And selain hal agama ya, maksudnya kepercayaannya itu yang kayak hal-hal yang berbau tidak nyata, yeah, something like that. So it's difficult question for me. Karena ya percaya sih kalau aku. Tapi bukan hal sesuatu yang untuk ditakuti. Aku percaya hal mistik itu ada, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, tergantung dari masing-masing budayanya dari negara tersebut menanggapi hal mistik itu seperti apa. Kalau untuk aku pribadi, aku percaya karena bagaimana ya, untuk kehidupan yang seimbang itu kita perlu hidup berdampingan gitu dengan hal tersebut. Tetapi sekali lagi, tetap karena kita punya iman, percaya pada iman, apapun yang terjadi, apapun yang ada berdampingan dengan kita, biarkan mereka dengan alamnya, dan biarkan kita juga selalu berpikiran positif untuk tetap nyaman pada pijakan kita gitu. Well, sebenarnya aku takut tapi mau ketawa aja ya, Bo, biar enggak. Ya pernah. Jadi berawal dari coba siapa sih? Dari apa ya, sebenarnya sih dari aku kecil aku udah merasakan atau udah pernah ngelihat dengan hal-hal yang seperti itu. Cuman balik lagi, sebagian orang ada yang percaya, ada sebagian orang yang enggak, ya kan? And sometimes aku kalau untuk membicarakan ini tuh rada-rada kayak gimana ya? Nanti dianggapnya gila, kayak gimana, makanya karena these things still people believe it or not believe it, something like that. So yeah, kejadian mistis pernah banget. Mungkin salah satu aku bisa sharing aja kejadiannya kayak gimana. Jadi waktu kecil itu yang masih aku ingat banget. Jadi kita waktu itu tinggalnya masih di perkampungan, dan di kanan kiri itu masih kayak ya perkampungan zaman baheula itu masih banyak banget kayak hutan-hutan atau semi hutan, something like that gitu. Jadi kayak yang kanan kiri itu masih banyak pohon-pohon tinggi-tinggi, itu masih banyak banget gitu. Apalagi di kampung nenekku waktu itu tuh masih banget perkampungan. So jadi aku waktu itu main kelereng, tau gak sih, main yang bola-bola kecil, main kelereng gitu ya, you know lah, pasti tahu. Jadi mainnya tuh aku udah maghrib, harusnya kalau misalkan maghrib, dan orang-orang di Indonesia itu kalau maghrib itu kan pergantian antara siang dan malam, dan itu ada bukan sesuatu sih, maksudnya itu pergantian kayak aura gitu ya, dan itu untuk jalannya keluar masuk sang makhluk-makhluk itu gitu loh. So mungkin ibu aku juga lupa ngingetin aku kalau misalkan udah maghrib tuh ya masuk gitu loh. Dan juga untuk pergantian antara siang dan malam itu, waktu maghrib itu tuh nggak bagus buat kesehatan tubuh kita, itu kalau untuk logikanya ya. Jadi waktu main kelereng di bawah pohon cherry, aku masih ingat banget itu pohon cherry, terus main kelereng, jadi kayak ada itu we call it pocong. Aku malas banget nyebutinnya, tau gak sih, karena ya and bismillah. So aku ngeliat itu, and aku bilang dong sama mami aku dengan polosnya, mami aku ngeliat ini gitu, terus mami aku tuh yang oh my god, terus ya udah masuk gitu. Ya udah, itu salah satunya yang aku bisa cerita, karena yang lainnya tuh masih banyak banget sebenarnya, but keep it for myself aja. And yeah guys, that's for reality from my life, that's why I believe it. Aku pernah mengalami kejadian mistik yang nggak bisa aku ceritakan satu persatu.
Tapi aku cukup bersyukur karena apa yang aku lihat itu adalah sosok yang sempurna. Aku nggak pernah dikasih lihat sosok yang nggak sempurna ataupun yang aneh-aneh. Dan menurut aku itu adalah hal yang normal karena memang kita hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka itu juga adalah bagian dari penciptaan semesta. Jadi selama mereka nggak mengganggu dan saling menghargai, ya aku pikir ya nggak apa-apa, aku menanggapi dengan positif aja sih gitu. Kalau pengalaman apa ya, kejadian mistis itu pernah beberapa kali mengalami, tapi ya itu apa ya, untuk kejadian-kejadian misteri atau mistis itu nggak perlu diseriusin teman-teman. Jadi gimana ya, seperti halnya kita percaya gitu ya, maksudnya percaya akan hal tersebut. Dan pasti juga maksudnya ketika kita percaya bukan harus terus kita menjadikan itu suatu momok yang harus dipercaya dan harus kita sembah gitu. Tapi apapun yang terjadi gitu, apapun yang kita alami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian mistis itu selalu ada positif dan negatifnya gitu loh teman-teman. Jadi kembali lagi bagaimana kita melihatnya ini dari sudut pandang yang mana gitu loh teman-teman. Kalau dari sudut pandang yang negatif sudah pasti citranya pasti negatif. Tapi kalau misalnya dari citra yang positif pasti jadinya positif gitu loh teman-teman. Tapi sekali lagi untuk hal tersebut nggak usah terlalu diseriusin teman-teman. Jadi cukup dipercaya, tapi kan kita juga lebih percaya sama iman. Kita punya Tuhan yang bisa lindungin kita, dan ya udah, that's it. Oh iya, covernya itu wait. Yang ini. Oke, yang full color. Yang mana? Ya. Oke, yang full color. Yang mana? Ya. Kita waktu itu ada video call, kita kan ada buat channel nih namanya 3 Biji Rantai kan. And jadi waktu itu kita syutingnya itu as information one of the member, Sheila, Mbak Bebe. Mak Bebe, itu kita syutingnya pas di hari Jumat Kliwon katanya gitu. Aku nggak tahu nih kalau kalender Jawa tuh kayak gimana gitu. Waktu itu kita sebenarnya nggak ada ngebahas yang namanya horor tuh, nggak ada gitu. Tapi nggak tahu, mungkin dia merasa terhibur juga, jadi dia ngikut masuk suaranya gitu, ikut ketawa. Dan kita itu tahu waktu itu dari si Mak Bebe ini ngirimin salah satu cuplikan video itu, tapi kita nggak masukin untuk kita yang YouTube karena kayaknya ya udah, aku juga kaget banget. Aku tuh sampai yang kayak ngedit itu beneran gak sih gitu. Soalnya aku ngelihat di tayangan slow motionnya itu tuh dari kita tuh nggak ada yang di part itu tuh ketawa gitu, tapi kenapa di situ ada yang ketawa tuh nyaring banget gitu loh. Dan suara TV aku kalau syuting tuh pasti dikecilin suaranya. Dan anak-anak nonton film anak-anak, nonton YouTube juga, tapi yang anak-anak cuman nggak ada yang ketawanya kayak gitu loh. And ya sudah lah ya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And semoga itu jadi apa ya, pahala. I don't know, but serem, kita merinding setiap aku putar video aku tuh merinding banget gitu loh. Tapi ya that's kind of like another experience after a long time gitu loh. And bismillah. So that's why everything what we do gitu, aku pasti berdoa dulu, insya Allah semoga nggak ada apa-apa gitu. Amin. Lala. Aku juga nggak tahu suara itu apa, karena waktu kita record suara itu nggak ada, dan baru ketahuan waktu editing tiba-tiba ada suara itu gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa dari dia. Mungkin dia meminta didoakan, atau ada pesan yang mau dia sampaikan ke kita, atau mungkin dia merasa terhibur sama kita bertiga. Maybe, I don't know. Jadi untuk kejadian yang baru terjadi itu teman-teman, mungkin aku akan memutar sedikit untuk cuplikan cuplikan video di mana terjadinya kejadian tertawa itu. Oh iya, covernya itu wait. Yang ini. Oke, yang full color. Yang mana? Ya. Oke, yang full color. Yang mana? Gitu. Jadi teman-teman, pada saat itu aku sedang melakukan proses editing di jam 2 malam di rumah ini gitu ya, dan di tempat ini.
Kemudian pada saat aku melakukan editing, memasukkan suara, karena itu kan kita pakai aplikasi Zoom kan. Nah, otomatis ketika kita rekam layar gitu kan pakai screen recording itu, otomatis suaranya nggak ada gitu loh teman-teman. Dan aku menggunakan satu perangkat lagi untuk merekam suara gitu loh teman-teman. Jadi pada saat editing itu aku menyatukan video dulu di layer pertama, terus suara atau voice recorder itu di layer kedua gitu. Jadi pada saat aku udah satuin, terus aku seperti biasa review. Kalau aku biasa review dari awal sampai akhir aku dengerin dulu gitu. Dan pada saat di tengah-tengah itu ada kejadian yang memang rancu gitu, kayak janggal gitu loh teman-teman. Dan aku langsung sigap, aku langsung cepet-cepet aku record pas itu. Aku langsung pakai screen recorder, aku kirim ke grup TBR gitu ya, 3 biji rantai yang kita punya. Lalu aku tanya ke sana gitu, guys, aku cuma bilang kalau confirm me if I'm wrong gitu, karena aku nggak mau melihat dari sudut pandang aku juga gitu loh kejanggalan ini gitu. Siapa tahu itu cuman menurut versi aku aja gitu. Makanya aku langsung kirimkan video tersebut ke grup kita, ke grup TBR atau 3 biji rantai itu. Dan aku tanya sama mereka, kalian menemukan nggak hal yang janggal gitu di sini seperti yang aku temukan gitu. Nah terus mereka langsung apa tuh gitu. Aku langsung coba buat telepon mereka, tapi tersambungnya cuman sama Kak Winda aja gitu, karena untuk Sis Natasha saat itu masih lagi nidurin anaknya. Dan ketika aku telepon, aku jelasin kalau Kak, video yang aku kirim barusan itu bunyinya gini gitu kan. Aku belum kirim dulu, jadi aku telepon dulu ke mereka. Tadinya mau conference call, tapi karena nggak bisa bertiga, jadinya ya udah aku cuma teleponan sama Kak Winda. Dan Kak Winda bilang ya udah kirimin aja di grup gitu, coba kita lihat gitu kan. Nah terus pas dikirimin terus mereka lihat satu persatu, terus mereka langsung yang Kak Winda langsung ya Allah astagfirullah gitu, biasa lah gitu, kaget. Dan Sis Natasha juga sama kayak astaga itu apa ya gitu kan, karena memang suaranya itu gimana ya, aku ngedit suara yang direkam itu suara yang sebenarnya gitu loh, dari perangkat yang aku gunakan untuk rekam suara itu gitu. Dan ketika terjadi hal itu ya aku bingung sendiri gitu, karena memang diantara kita bertiga nggak ada yang punya suara ketawa kayak gitu. Dan pada saat itu aku nggak tahu sih, mungkin ada yang lebih tahu mengenai teknologi gitu, mengenai kecepatan gambar dan suara gitu, mungkin bisa dibantu di komen ya teman-teman kalau ada yang tahu gitu. Dan kalau kalian merasa ragu juga, mungkin kalian bisa komen juga gitu, apa yang kalian dapat atau kalian tangkap dari ini semua gitu. Karena juga kita nggak kita juga berhak untuk mendengarkan dari kalian gitu loh teman-teman. Jadi ya begitu, back to the topic. Jadinya setelah itu sudah selesai, akhirnya kita kirim di grup, rame lah kita di grup itu dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi kita ngobrol. Terus habis itu kita yang kayak waduh gimana nih gitu kan, ini ini baru permulaan nih gitu kan. So, kalau aku yang pastinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya banget sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain lagi. Karena yang bisa membentengi diri kita sendiri itu adalah doa-doa, kepercayaan kita masing-masing gitu. So, balik lagi, berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang bisa melindungi hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan everything has happened itu adalah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. So yeah, that's cara aku melindungi diri, caraku dan keluargaku melindungi diri. Gitu guys, aku takut nih. Buat aku, cara menjaga dari hal mistik itu gampang banget dan bisa dilakukan sama semua orang. Kalian tinggal berdoa menurut kepercayaan masing-masing, minta perlindungan sama Tuhan, dan juga menyerahkan jiwa kalian kepada Sang Pencipta semesta, itu aja. Itu karena dengan berdoa dan dengan berpikiran positif itu akan menciptakan energi positif di sekitar kita, sehingga energi negatif yang mau mendekati kita itu bisa menjauh ataupun bisa kayak ikut positif sama kita, dan itu bisa meminimaliskan gangguan atau menghilangkan gangguan sama sekali. Kalau caraku menjaga diri dari hal-hal mistis atau horor-horor itu karena aku tahu itu nyata dan beberapa kali juga ngalamin hal seperti itu. Jadi kayak aku cuma menjaganya dengan doa, dan aku kuatin iman. Aku percaya dalam iman bahwa tidak ada kekuatan apapun gitu selain kekuatan dari Tuhan yang bisa menyakiti aku kayak gitu.
Well, apa ya? Mungkin hal positifnya kita dibuat lebih apa ya? Selalu mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lebih apa ya? Berserah diri. And jangan apa ya, takabur. Kalau kata orang Sumatera, takabur tau gak sih? Maksudnya yang kayak menyepelekan hal sesuatu tapi kemudian terjadi gitu, dan itu yang gak banget. So ya apa ya? Balik lagi, tetap berpositive thinking, positive thinking, and everything happen has meaning on it. So tetap percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap berdoa kepada keyakinan masing-masing. Jangan belok kanan kiri ya guys, karena mempercayai segala sesuatu di lain kepercayaan kita masing-masing atau Tuhan yang Maha Esa itu tuh semoga kita jauhin ya. And Bismillahirrahmanirrahim. And yeah, that's one of my experience. Bener banyak banget, dan semoga bisa sharing di another video. Hal positif yang aku ambil adalah bahwa kita harus memulai segala sesuatunya itu dengan doa. Selalu menanggapi segala sesuatu dengan positif, karena itu adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk membuat atmosfer di sekitar kita ini nih jadi enak gitu loh. Karena kalau atmosfer yang mencekam, nah pasti itu juga mengundang yang lain untuk masuk gitu. Jadi ya keep positif, percaya sama Yang Maha Kuasa bahwa Dia itu lebih besar dari segalanya dan dapat melindungi kita, melancarkan segala sesuatu yang akan kita lakukan, seperti itu. Hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah mengingatkan kita kembali untuk tetap berada pada jalan Tuhan, untuk mendekatkan diri pada Tuhan, kuatin doa, kuatin iman gitu. Dan kalau misalnya lihat, aku bukan membanggakan diri aku ya, maksudnya kayak pada saat kejadian itu aku hadepin aja dengan dengan pertimbangan aku adalah anak-anak gitu loh. Kalau misalnya aku sendirian mungkin ya udah, aku cuman 1 kali 2 kali digebrakin pintu, ya udah selesai, aku di kamar aja tidur selimutan udah gitu. Tapi karena ada ponakan-ponakan aku, jadi aku tuh kayak aku harus berjuang gitu loh. Jadi kayak Tuhan tuh nguatin aku gitu loh teman-teman. Dan di situ juga kita diingetin lagi positifnya bahwa ya dalam segala apapun gitu yang kita lakukan, kita harus berdoa teman-teman. Jangan sampai jangan sampai hal-hal tersebut itu mengganggu kita lah gitu teman-teman. Karena memang ya itu, hal itu tuh benar-benar bisa terjadi kapanpun sama siapapun. Dan ya memang itu adalah ya kan Tuhan juga bilang bahwa kita hidup berdampingan dengan hal tersebut gitu. Dan satu lagi gimana ya teman-teman, padahal kita tuh bertiga selalu di dalam grup di dalam grup ketika kita meeting, kita selalu bilang bahwa jangan lupa berdoa dulu ya kalau mau syuting, jangan lupa ini ya, jangan itu, pokoknya niatin semuanya dengan doa gitu. Walaupun agama kita berbeda gitu kan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan satu yang bisa jagain kita bertiga bareng-bareng saat itu di tempat yang berbeda gitu loh teman-teman. Dan bingungnya ini kan sudah kita lakukan dengan doa kan teman-teman, dan kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan hal itu, tapi juga masih tetap diganggu. Berarti ya kalau buat aku ya udah gitu, maksudnya teman-teman dari dunia yang gak nyata aja gitu, dunia yang maksudnya dunia yang gaib aja maksudnya mendukung kita gitu. Mungkin ya mereka juga senang, mereka terhibur, itu sih positifnya buat aku gitu. Jadi kayak mungkin maksudnya mereka aja yang gak kasat mata aja bisa terhibur sama kita. Dan mudah-mudahan kalian yang benar-benar real gitu nonton kita, dan kita sama-sama makhluk Tuhan yang nyata gitu, mungkin kalian juga bisa suka sama tayangan kita tersebut gitu. Mungkin ya itu diawali dengan hal kayak gitu. Jadi semuanya harus kita lihat dari sisi positifnya deh, jangan diambil dari negatifnya. Karena kalau kita ambil dari negatifnya itu ya pasti mungkin kita takut, kita bingung, atau kita khawatir akan segala macam hal. Tapi kalau kita lihat dari hal positif, pasti ya itu seperti itu. Aku nganggapnya bahwa ya udah, berarti kita disukain juga sama teman-teman dari dunia lain gitu. So oke, Sobat Tibers, jadi terima kasih udah stay tune hari ini barengan sama kita bertiga. Dan kita mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nemenin kita hari ini, mendengarkan cerita horor kita yang yang ada kocaknya, ada spot jantungnya gitu. Tapi
Kita mau ucapin terima kasih banyak banget sama kalian, dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan gak lupa juga kita mau ingetin kalian untuk bantu kita, dukung kita, support kita untuk channel kita biar kita bisa jalan terus di sini, dan biar kita semakin berkembang lagi bertiga untuk menghibur kalian, untuk berbagi cerita, untuk segala macam lah di sini pokoknya. Dan harapan kita semoga channel ini akan menjadi channel yang positif untuk kalian semua teman-teman. Jadi untuk kalian yang sudah subscribe, kita mau bilang terima kasih banyak udah dukung kita dan udah ada buat kita. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, dan juga kalau kalian suka sama video ini, tekan like-nya. Dan kalau misalnya kalian pikir video ini berguna, kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. So teman-teman, kalau gitu kita bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Dadah!